Lagi-lagi Sri Mulyani dihajar di DPR saat rapat di Banggar. Kali ini dia dimintai pertanggungjawaban pengumuman APBN di masa pemerintahan Jokowi dari 2020 hingga 2024. Setelah itu dia juga mengumumkan bahwa untuk bayar bunga hutang saja tahun ini tembus 400 triliun lebih. Waduh, bayar bunganya aja loh. Makanya ya jangan hitung-hitungan aja. Mengenai realisasi belanja pembayaran bunga utang 2024 yang mencapai 488,4 triliun rupiah. MN 2020-2024 capaian-capaiannya seperti apa? Ada 7 program prioritas saat itu, sehingga perlu dilaporkan kepada kami, Ibu, yang tadi Ibu katakan bahwa APBN bukan hanya janji, tapi juga pertanggungjawaban. Sampaikanlah kepada kami pertanggungjawaban 2020 sampai 2024. 7 program prioritas, ada indikatornya, ada sasarannya, capaiannya seperti apa. Sehingga itu menjadi evaluasi bagi kita, bahwa selama 5 tahun terakhir, beginilah capaiannya, begitulah capaiannya. Jadi saya setuju dengan pandangan Ibu Menteri tadi bahwa APBN bukan saja janji, tapi juga pertanggungjawaban. Nah, yang kita belum lihat, pertanggungjawaban RPJMN 2020 sampai 2024. Itu kan bukan hanya janji, tapi itu perlu pertanggungjawaban, karena anggaran yang disediakan lebih dari 14.000 triliun. Malah duluan Sri Mulyani yang memberitahu bahwa utang itu 10.269. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. Biar aja nih kita dituduh hoax sekalian nih Mas Hersu. Oh gitu supaya ya? siapa tahu di masa depan ini nanti yang akan diributin lagi nih. Jadi yang sudah kita omongkan sekarang nanti terpaksa diakui juga. Nggak ditulis angkanya sekarang pasti dibilangin hoax lagi Anda ya, pasti ya. Dan apa-apa. Jadi sebetulnya lo pertumbuhan ekonomi ketika ngutang banyak juga di kisaran 5 malah sekarang nurun. Rakyat ini mestinya sudah harus sadar bahwa pemerintahan siapapun, utang itu ada kaitannya dengan nasib kita, nasib sekolah kita, sekolah anak kita, layanan kesehatan kita. Anggaran bansos saja 170 triliun dari triliun. Ini bayar bunga. Pak, langkah-langkah lain apa yang dilakukan supaya kita tidak menuju gagal bayar tahun 2026? Oke, yang tidak bisa dirunding itu bunganya. Mau memutuskan ada undang-undang untuk pertanggungjawaban RPJM juga mungkin bisa dilakukan dalam mekanisme legislasi yang ada. Kalau nanti defisit itu semakin membesar, apa risikonya bagi perekonomian kita? Ya, begini, yang saya takutkan itu adalah apabila defisit ini terjadi secara terus-menerus, sementara pembangunan dan berbagai janji itu membutuhkan pendanaan, maka yang saya takutkan adalah membuat utang baru. Ya, Menarik utang baru. itu dia. Apakah itu dalam bentuk mengeluarkan surat berharga negara, obligasi, atau utang luar negeri. Tapi biasanya kan komposisi utang sekarang kan kecenderungannya adalah obligasi. Jadi negara atau pemerintah itu berutang kepada rakyatnya gitu kan di situ. Tapi apapun judulnya itu tetap judulnya utang kan. Karena yang membeli surat berharga kan rakyat, masyarakat. Padahal porsi utang jatuh tempo kita itu sudah sangat besar. 3 tahun berturut-turut nanti itu utang ada 800 triliun. Bunga utangnya sekitar 500 ya. tahun ini. Tahun depannya lagi juga lebih tinggi, pokoknya itu 827-an. 2027 juga masih di angka yang sangat tinggi yang harus dibayar jatuh tempo. Nah, akumulasi utang-utang ini dari mana? Ya dari pembangunan sebelumnya yang beberapa diantaranya meleset dari target dan ada kesan. Saya katakan lagi, ini kesan dipaksakan. Ada beberapa bandara yang pernah kita bahas kan, yang dipaksakan harus ada. Tapi faktanya sampai sekarang kesulitan bahkan untuk mengaktifkan. APBN 2024 ini adalah APBN terakhir dari RPJMN tahun 2020-2024. Tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa APBN bukan saja janji, tapi juga pertanggungjawaban. Nah, dari 2020 sampai 2024, kalau kita total, APBN-nya itu lebih dari 14.000 triliun.
Pertanyaannya, pertanggungjawaban RPJMN-nya mana? Rapat pertanggungjawaban APBN di Banggar DPR Menko 2024 tahun tak mudah. Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI, Said Abdullah memimpin rapat pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja negara tahun 2024 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi Indonesia. Sri Mulyani menyoroti perang di sejumlah wilayah pada tahun 2024. Dia juga menyoroti ketegangan antara Rusia dan Amerika. Dia mengatakan tahun 2024 merupakan tahun yang dipenuhi pemilu. Dia menyebut ada 70 negara yang melakukan pemilu pada tahun 2024. Dia mengatakan tumbuhan ekonomi RI masih terjaga di angka 5,03%. Sri Mulyani menyebut tingkat pengangguran menurun dari yang semula 5,32% menjadi 4,9%.